Sabar, perjuangan kita belum selesai. Ketemu lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu bahagia dan selalu sukses ya. Kali ini kita akan membahas tentang Rudy ATG Oye Jos ya, yang menantang Roy Sakti pakar kartu kredit ya. Jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini adalah gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini ya. Oke, kita akan lanjutkan tentang tantangan Rudy ya, seorang leader ATG yang menantang Roy Sakti ya. Kronologisnya yaitu di IG ya. Kita coba untuk bacakan kronologisnya seorang Rudy ATG Oye Jos menantang Roy Sakti, seorang pakar kartu kredit ya. Di sini ada komentar ya, kita bacakan ya. Rudy Kisjanto 88 ya. Gue pengen sparring tinju sama yang namanya Sikara Sakti ya. Dan ini disematkan oleh Roy Sakti ya, di akunnya Roy Sakti ya. Otomatis siapa lagi kalau Sikra Sakti itu yang dimaksud adalah Roy Sakti ya. Lalu Roy Sakti membalas Rudy Kisjanto 8 yuk gitu ya. Jadi tantangannya Rudy ATG itu diterima oleh Roy Sakti. Terus Oka 018 tertawa gitu ya. Lalu di bawahnya Sego Sambu Surabaya Mak Yaya, Roy Sakti Rudy Kisjanto 88 ayo kita kondisikan. Jadi Sego Sambel Surabaya Mak Yaya ini setuju gitu ya, jadi harap dikondisikan ya. Lalu Roy Sakti membalas Sego Sambel Surabaya Mak Yaya ya, beneran nih ntar gue cariin ring di Jakarta atau di mana ya. Terus Roy Sakti membalas juga beneran enggak, kalau beneran oke kita kondisikan. Lalu Rudy Kisjanto 88 membalas Roy Sakti ayo bro silakan tentukan tempatnya one by one ya. Jadi Rudy itu juga menyuruh Roy Sakti untuk mempersilahkan tempatnya ya. Lalu Sego Sambel Surabaya Mak Yaya mengomeni Rudy dan Roy Sakti one by one mantap nih, Jakarta atau Bandung ya. Jadi Sego Sambel Surabaya ini sangat bagus sekali gitu ya, tentukan Jakarta atau Bandung. Lalu Rudy membalas Sego Sambel Surabaya Mak Yaya bebas, mau Jakarta boleh gitu ya, jadi bebas, Jakarta juga nggak apa-apa ya. Lalu Rudy Kisjanto juga membalas kalau Bandung gimana gitu ya. Kita lanjut. Kalau Bandung nanti dia nggak datang lagi, mending gue yang samperin di Jakarta ya. Jadi Rudy Kisjanto itu meragukan kalau ke Bandung pasti dia nggak akan datang gitu ya. Yang dimaksud nggak datang itu Roy Sakti gitu ya. Aku aja yang samperin ke Jakarta ya. Ini tantangannya seorang Rudy ya. Lalu Sego Sambel Surabaya Mak ya, mantap ini, oke Jos Roy Sakti oke membalas Rudy Kisjanto ya. Oke. Lalu R Kuanteng ya, ini membalas kalau ndak datang ya ambiar, live YouTube sama IG bagus gitu ya. Jadi R Ganteng ini kalau nggak datang ya ambiar, live aja lewat YouTube atau IG gitu ya, pakai tanda biar ndak ada masalah hukumnya, ada tanda tangan ya, MUU biar nggak ada masalah di kemudian hari ya. Terus di Kando juga membalasi kalian mau tanding tinju tapi janjiannya kayak janjian mau ngopi sih bang, masa janjian tanding tinju di komen IG, kayak janjian mau nongkrong ngopi aja ya. Seorang di Kaldo ini
mengomentari Rudi Kristianto dan Roy Sakti masa ring tinju, tantangan ring tinju kayak seperti ngopi. Balasannya lewat komentar IG ya. Lalu Slipper Geli memberikan komentar, Rudi Kristianto 8 yuk open bet, saya pengen ko Rudi Kristianto ya. Dia mendukung ya, mendukung Rudi ATG ya. Lalu Mas Diono 85 juga menyemangati Slippery G8 ya. Sama saya menghormati yang tua, pegang Rudi ya, dia support Rudi ATG ya. Lalu Basmi Afiliator Binary Option mengomentari Rudi Kristianto ya, obat-obatan jangan lupa dibawa ko, asam urat, jantung, diabetes, darah tinggi ya. Dia memperingatkan Rudi ATG untuk membawa obat-obatan ya, biar tidak kena asam urat, diabetes, darah tinggi gitu ya. Dari sini banyak sekali ya, jadi komentar-komentar yang muncul di IG-nya Roy Sakti. Tantangan yang dilayangkan Rudi ATG oye jos itu disambut oleh Roy Sakti, juga banyak orang-orang ya itu juga support gitu ya, agar Rudi ATG jos dan Roy Sakti benar-benar ada sparring tinju gitu ya, dan itu benar-benar terjadi. Dan ya, kalau dilihat di IG ini banyak yang mendukung Rudi ATG ya, banyak yang mensupport Rudi ATG, juga banyak yang menjagokan Rudi ATG ya. Kita coba akan lihat komentar kejadian di tanggal 6 April 2022 ya, dimana pelaksanakan ring tinjunya itu dilakukan antara Rudi ATG Oye Just vs Roy Sakti ya. Setelah ditunggu-tunggu pada hari hanya, bahkan di YouTube-nya Roy Sakti itu live ya, itu ditunjukkan beberapa kali pihak penyelenggara itu menghubungi Rudi ATG ya, dihubungi nggak pernah diangkat-angkat, bahkan ada yang menghubungi lalu di reject gitu ya, sampai ditunggu lama gitu ya, tetap tidak hadir ya. Jadi otomatis ketika bertinju, kalau seseorang itu nggak hadir, itu sudah dianggap kalah gitu ya. Jadi yang menang di acara Rudi ATG Oye Jos vs Roy Sakti di tanggal 6 April 2022, yang memenangkan adalah Roy Sakti, pakar kartu kredit, dan Rudi ATG adalah kalah alias scam. Kenapa saya katakan scam? Dia yang nantang, dia yang nggak datang, berarti kan penipuan gitu ya. Coba kita akan lihat komentar dari pada netizen 62 ya, netizen Indonesia, tentang tidak kedatangannya seorang Rudi ATG yang menantang Roy Sakti ya. Jadi yang nantang justru nggak datang, itu lucu gitu ya. Oke, kita coba akan bacakan komentar-komentarnya. Kita lihat ya komentarnya, live chat reply-nya ya. Leader robot trading di mana nih? Kok kabur ya? Siapa yang nantang, siapa yang nggak datang ya? Hajar. Rudi cocoknya sparring sama kayak Anu dulu lah. Gue pegang kayak Anu, wek gitu ya. Banci wes. Lalu ditimbali lagi. Kalau kabur berarti scam. Jadi Rudi ATG ini nggak datang gitu ya.
nggak datang itu dianggap dia mengatakan scam atau penipuan ya. Terus ditimbali lagi oleh Daniel Jonathan ya, Mirit Madong Seok, Nabila Safira, sponsor nggak kelihatan. Terus ditimbali lagi, masih percaya omongan OYW Jos yang nggak urusan dengan uang aja nggak ditepati, apalagi urusan uang. Harga diri nih bos. Tapi pemain Ponzi nggak punya ya. Jadi ada yang menimpali. Cina ini masih percaya dengan OYW Jos, masa masih percaya dengan Rudy? Urusan gini aja nggak tepati, apalagi masalah uang. Lalu top rank, nggak usah keluar Pak Rudy. Kalau Pak Rudy datang berarti kena tipu sudah sama Roy. Yang nyata Roy banyak digaji sama YouTube kalau Pak Rudy datang ya. Top brand ini membela Rudy ya. Kalau dilihat di komentarnya saya sendiri, yang namanya top brand ini sepertinya apa ya istilahnya, orang itu pendukungnya ATG ya. Jadi dia nggak menyadari informasi-informasi yang sudah dikatakan oleh pihak-pihak ya, pihak-pihak pemerintah yang menyatakan ATG ilegal dan sebagainya. Sepertinya dia kurang paham gitu ya. Jadi dia mengatakan selalu melihat dari sisi bahwa Roy Sakti itu digaji YouTube gitu ya. Padahal lucu gitu ya menurut saya. Karena lucunya apa? Bener memang dia Roy Sakti mengupload video itu pasti dapat gaji dari YouTube, itu benar. Tapi pertanyaannya, yang nantang itu siapa gitu ya? Kecuali yang nantang Roy Sakti, itu beda lagi gitu ya. Kepentingan YouTube-nya lebih menonjol gitu ya. Tapi kalau yang nantang Rudy ATG, dia yang nantang nggak datang, itu namanya bukan jebakan gitu ya, nggak ketipu gitu ya. Yang justru yang nipu itu Rudy ATG. Karena apa? Menipu. Karena dia yang nantang, tapi kenyataannya dia nggak datang, kan aneh. Jadi komentarnya top brand ini lucu menurut saya. Dia nggak memahami ya, nggak memahami situasi. Jadi situasinya yang nantang Rudy. Harusnya orang itu, seorang laki-laki ketika nantang, yang ditantang itu mau ya harus berani. Kan konyol ya. Top brand ini komentarnya menurut saya tidak pas gitu ya, tidak pas dalam konteksnya, itu nggak pas sama sekali ya. Mungkin dia memang seorang apa ya, seorang member ATG yang sangat apa ya istilahnya, orang kurang informasi gitu, sehingga dia membela mati-matian ATG ya. Kita lanjut ya. Andi Chandra, Rudy belum minum extra jos gitu ya. Ada yang nimbal belum minum extra jos, akhirnya tidak ikut ya. Cuk, jurusnya kabur, wek. Anda yang menimpali jurusnya kabur ya. Terus ada yang nimpali lagi, Mas Brewo omong doang. Terus ditimbali lagi, Rudy minum extra jos. Terus Gen R, oye just mana nih, kabur ke Rusia ye. Terus Andi Chandra tetap ya mengomentari Rudy belum minum extra jos. Eko Haryadi sepi doang. Erno Seso, Rudy OTW Bareskrim ya. Jadi menjawab Rudy OTW ke Bareskrim. Stephen Jakaria, Madong Seoknya Indonesia ini, Eko Prasetyo jurus gesek CC itu ya, komentari tentang Roy Sakti ya. Itu adalah sebagian daripada komentar-komentar dari live-nya Roy Sakti ya, di YouTube-nya Roy Sakti, ring tinju antara Rudy vs Roy Sakti ya. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan ya, sebagai seorang laki-laki ya, ketika kita menantang seseorang,
ketika kita berucap, terutama menantang ya, itu otomatis sudah dipikir matang. Karena apa? Seorang laki-laki itu yang dipegang adalah omongannya, apalagi dalam berbisnis. Nah, ini lebih harus dipegang omongannya gitu ya. Kenyataannya yang nantang Rudy ATG Jos ini enggak datang. Enggak datang, juga tidak ada konfirmasi ya, berdasarkan live YouTube kemarin itu nggak ada konfirmasi sama sekali, bahkan ditelepon nggak diangkat, tidak juga di reject gitu ya. Jadi pihak penyelenggara sudah melakukan sebaik mungkin, tapi kenyataannya nggak datang. Dari situ kita sudah bisa menilai kualitas daripada seorang Rudy Jos. Jadi Rudy Jos itu kualitasnya menurut saya hanya bacot doang, ngomong doang, tidak berani bertanggung jawab gitu ya. Seharusnya kalau dia memang nggak bisa hadir ya ada konfirmasi, alasannya apa gitu yang masuk akal, tapi kenyataannya enggak, justru dia kabur. Kalau dia itu seorang leader seperti itu ya, apalagi masalah seperti ini ya, hanya cuma nantang ya, tinju ya, istilahnya orang tidak rugi uang ya. Kalau menang pun dapat hadiah gitu, katanya sekitar 10 juta atau berapa gitu ya. Berarti kelas leader seperti ini kan tidak bisa dipegang omongannya. Jadi kalau dia sebagai leadernya ATG sama saja dengan mempermalukan ATG gitu ya. Harusnya member-member ATG minta pertanggungjawaban daripada Rudy ATG. Ya itu berarti memang karakter dari seorang leader Monekim ya, itu rata-rata memang seperti itu ya guys ya, suka ngebacot, ngomong doang, nggak menepati janji ya, seperti apa yang biasa dilakukan sekarang ini gitu ya, yang janjinya manis gitu ya, WD all, WD lancar dan sebagainya, tapi kenyataannya sampai detik ini yang cair mungkin hanya sebagian kecil sekali ya, mungkin 1% itu aja nggak ada gitu ya. Jadi itu aja informasi yang bisa saya sampaikan tentang kualitas daripada leadernya ATG yang bernama Rudy Jos ya. Jadi Anda bisa menilai sendiri sebenarnya apa yang sedang terjadi, dan kualitas dari Rudy ini dan jejak digital ini tidak akan pernah terhapus ya. Jadi Anda harus memahami ketika gabung suatu bisnis dengan seseorang, janjian bisnis dengan seseorang, apakah orang ini punya rekam jejak baik atau tidak. Jangan lupa sebarkan informasi ini ke teman Anda, baik member ATG maupun non-member ATG, agar lebih bijak dan punya wawasan luas untuk mengambil sesuatu kejadian gitu ya, mengambil hikmah dari kejadian ini agar tidak mengulang sejarah yang tidak baik gitu ya, sehingga Anda bisa terselamatkan daripada para leader yang tidak bertanggung jawab dan bisnis-bisnis yang merugikan Anda. Itu aja, semoga selalu bahagia, selalu dan selalu sukses. Amin.